Nah, terus boleh next. Dari situlah, makin kuat nih untuk sharing-nya sama teman-teman semuanya. Nah, kita mulai dari mitos dan fakta yang pertama tadi ya, yang Idam sebutin ya. Betul. Next Tadi Kakak. mitos nah, fakta yang pertama ya. Ya, nggak mesti atur makan bisa nurunin atau naikin berat badan. Jadi nggak mesti ngatur makan tuh bisa nurunin atau naikin berat badan gitu. Dan tadi ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta. Jawabannya adalah Tenang, drum eh, roll. Mbak Admin, tolong digeser. Nah, oke. Jawabannya adalah fakta. Teman-teman, jadi em, ngatur makan itu, kalau misalnya nggak mau ngatur makan, itu bisa aja sebenarnya nurunin atau naikin berat badan. Kenapa? Kenapa nih ya? Soalnya kita bisa ngatur dari aktivitas fisik. Kalau misalnya kita mau nurunin berat badan, kita bisa pakai prinsip energy balance atau keseimbangan energi negatif. Coba lihat yang di kotak warna biru itu ada tulisan negatif energy balance. Jadi keseimbangan energi negatif itu adalah ketika energi yang masuk itu kurang dari energi yang keluar. Jadi lebih banyak energi yang keluar daripada energi yang masuk. Contohnya gini nih. Kalau di situ masnya ada makan kan, makan 2000 kalori. Terus tapi yang dikeluarkan tuh 3000 kalori. Otomatis dia itu kan kayak masih ada 1000 kalori lagi yang harusnya dia asup tapi nggak dia asup, nggak dia makan. Nah, minus 1000 kalorinya itu bisa bikin berat badannya turun. Tulisannya di situ weight change-nya decrease. Nah, jadi emang cocok banget buat orang-orang yang pengen nurunin berat badan. Dan ini prinsipnya dipakai untuk orang-orang yang kalori defisit. Ada yang pernah denger gak kalori defisit? Nah, jadi itu untuk orang-orang yang pengen nurunin berat badan. Nah, terus kalau untuk naikin berat badan, ternyata bisa juga tanpa mikirin makanan. Tapi kita kurangin aktivitas, kayak gitu. Kurangin aktivitas, jadi misal makannya 4000 kalori, tapi aktivitasnya ternyata cuma 2000 kalori. Sisanya ada 2000 kalori lagi yang didepositkan menjadi lemak di dalam tubuh. Nah, makanya berat badan ini bisa naik, kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa mesti atur makan, bisa nurunin atau naikin berat badan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, teman-teman mungkin ada yang nanya, ini pertanyaannya dari pertanyaan Jundi juga nih. Sebenarnya kalau misalnya dari asupan makan gitu kan, eh, kan dari tadi aku udah nyebutin tentang kalori-kalori ya teman-teman. Kalori itu sebenarnya apa sih? Kenapa kalori itu bisa didepositkan? Tadi aku bilang kan deposit jadi lemak kayak gitu. Terus kenapa dia bisa apa namanya, berat badan kita tuh bisa turun karena asupan kalori yang lebih rendah daripada yang dikeluarkan. Jadi, kalori yang kita kenal dengan kalori itu sebenarnya satuan dari energi. Energi itu adalah entitas, suatu entitas di mana dia terdiri dari tiga pilar kehidupan, yaitu karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, jadi protein itu menyumbang 1 gram protein ya, itu menyumbang 4 kalori. Terus lemak itu 1 gramnya menyumbang 9 kalori, sementara karbohidrat terbagi jadi dua. Karbohidrat sederhana 1 gram itu 4 kalori. Kalau serat-seratan itu menyumbang 2 kalori. Nah, coba aku mau nanya deh. Kalau misalnya dilihat dari yang tadi, kira-kira zat gizi mana yang dia lebih paling padat energi? padatnya gitu, berarti yang kiri dong. Ya, coba yang sebelumnya, Kak Wiwil. Yang sebelumnya dulu. Nah, kalau dari yang gambarnya ini, kira-kira yang lebih padat energi yang mana? Dia menyumbang paling banyak kalori. Ini aja. Lemak Lemak, dong. lemak kan? Nah, jadi Eh, bayangannya itu kayak yang selanjutnya lagi, Will. Nah, bayangannya ini kayak gini. Kalorinya sama, teman-teman, tapi efeknya berbeda. Jadi yang sebelah kiri, iya benar, yang kanan itu dia lebih tidak. Nah, jadi yang sebelah kiri atau yang apa sih, ada burgernya ya, ada burgernya, ada Coca-Cola, ada kentang goreng, semuanya itu kan makanan cepat saji. Coba hitung ada berapa piring di situ, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 piring doang.
dan ada satu Coca-Cola itu 1575 kalori. Tapi kalau misalnya yang sebelah kanan itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minumannya juga banyak. Tapi dia setara dengan 1575 kalori. Kenapa dia bisa sebanyak itu baru mencapai 1575 kalori? Karena densitas energinya itu rendah. Yang tadi teman-teman, kalau misalnya serat itu kan dia cuma menyumbang 2 kalori ya per 1 gramnya. Dibandingkan sama lemak, lemak itu kan kayak yang kita goreng-gorengan, mie Aceh, terus habis itu ada nasi Padang, terus ada juga misal kayak apa tuh? Kentang goreng ya. Nah, kentang goreng itu kan dia tinggi Blok, lemak, blok. burger itu tinggi lemak kayak gitu. Nah, jadi apa namanya? Dengan berat yang sama nih, belum tentu energinya sama. Terus dengan kalori yang sama, belum tentu beratnya berbeda. Kayak gitu. Jadi, kalau untuk teman-teman yang males banget mikirin jumlah makanan yang dimakan dalam sehari, kalau pengen nurunin berat badan, paling cocok itu yang sebelah kanan. Makan makanan yang tinggi serat, kayak gitu. Yang energinya, densitas energi atau kepadatan energinya itu rendah, gitu. Jadi tanpa dipikirin pun sebenarnya aman aja, nggak bakal lebih dari 2000 kalori kayak gitu loh. Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya aktivitasnya kan biasa aja gitu ya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya kita semua misal energinya itu tadi yang dikeluarkan lebih kecil daripada energi yang masuk. Tadi kan aku sempat sebut ya, kelebihan energinya itu nanti dideposit jadi sel lemak. Nah, ini ilustrasi seseorang jadi gemuk alias proses penimbunan lemak. Jadi kalau misalnya nih, kan energi expenditure itu kan energi yang dikeluarkan yang warna ungu ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang kita keluarkan sehari itu cuma 2000 kalori. Sementara kita makannya sampai 2500 kalori. 500 kalorinya itu nanti disimpan ke dalam sel-sel adiposa yang itu. Itu kan kantongnya ada berapa, Dam? 1, 2, 3, 4, Enam, 5, enam, enam. 6. Nah, ada 6 sel lemak. Kalau misalnya hal ini dilakukan terus-menerus dengan aktivitas yang rendah juga, itu sel lemaknya bisa bereplikasi, bisa bertambah, bertambah, bertambah. Nah, jadi nggak heran kan kenapa orang itu bisa obesitas, bisa apa namanya, kegemukan kayak gitu. Karena dia storage energi atau storage lemaknya itu lebih banyak, banyak banget kayak gitu. Karena dia aktivitasnya rendah, tapi asupan makanannya tuh tinggi banget. Apalagi makan makanan yang tadi densitas energinya tinggi, yang banyak lemaknya, tinggi lemak, yang goreng-gorengan kayak gitu. Nah itu, makanya penting banget olahraga di sini gitu. Gitu sih. Nanti jadi gemuk Oke, kayak si kucing tadi. siap, syarat. Nah, itu tadi poin yang pertama ya, teman-teman. Sekarang dibuka nih, tanya jawab boleh, teman-teman yang mau ngechat boleh, mau resen boleh. Ada pertama ada Jundi dulu nih, ada yang angkat tangan. Silakan Jundi kalau dia mau tanyain. Ya, Jun. Oke, Langsung sebelumnya on cam, makasih. on mic, Ah, bentar nih, dikit lagi deh. Dikit lagi on cam. Sebelumnya video makasih buat udah. kesempatannya. Ini mau nanya, lanjutin yang di chat sebenarnya, Char. Apa Karena tuh? mikirnya itu sesimpel, misalnya perlu karbohidrat berapa, kan gue nggak tahu ya nih jumlahnya berapa nih dalam sehari. Nah, daripada makan banyak varian, mending misalnya makan mie aja dah. Mie aja nih Hmm. buat karbohidrat. Nah, itu kira-kira mencukupi nggak untuk energi kita gitu? Untuk satu hari misalnya. Atau diganti misalnya tadi kan ada Coca-Cola misalnya ada kandungan kalori nih. Nah, terus minum aja Coca-Cola, 3 kali Coca-Cola gitu. Hmm. Kira-kira itu mencukupi nggak untuk kalori di satu hari kayak gitu? Oke, kalau kita ngomongin tentang mencukupi kalori enggaknya, itu bisa aja. Misal, apa namanya, Coca-Cola anggaplah misal 100 milinya itu menyumbang berapa ya? Karena dia gulanya tinggi ya, mungkin sekitar 500 kalori misal kayak gitu. Nah, kalau misalnya 3 Coca-Cola doang, terus kita bandingkan dengan kita makan apa namanya, sayuran kayak gitu, sayuran sejumlah 100 gram juga. Coca-Cola tadi 100 mili misal 500 kalori, terus sayurnya 100 gram itu sekitar 25 kalori.
Nah, kalau misalnya kita ngomongin cukup mencukupinya, lebih cukup Coca-Cola, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya serat dia sangat tidak, masih kurang gitulah ya, kayak gitu. Tapi kita harus lihat ke efek jangka panjangnya sih sebenarnya. Kita ke efek jangka panjangnya aja, karena kalau misalnya karbohidrat ini kan nggak mungkin ya sehari kita makannya misal cuman Coca-Cola doang. Kalau misalnya kita terlalu apa namanya fokus sama makanan yang tinggi kalori tadi kan Coca-Cola itu biasanya biasanya ya dia barengan sama makanan yang manis. Nah, makanan yang manis ini kan dia kebanyakan tinggi karbohidrat juga. Nanti kalau misalnya kita makan makanan yang sumber tinggi karbohidratnya kebanyakan juga, terus energi expenditure-nya kurang, otomatis karbohidrat ini itu akan disimpan juga sebagai lemak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin cukup nggak cukup atau enggaknya, semuanya tuh bisa mencukupi kayak gitu. Cuma balik lagi ke jenisnya kayak gitu. Dan kepentingan seseorang ingin menurunkan atau menaikkan berat badan. Kalau misalnya emang pengen nurunin berat badan kan jangan sampai si energi yang masuk itu lebih dari energi yang keluar. Apalagi kalau misalnya dia nggak punya waktu untuk olahraga, cuma bisa aktivitas fisik, ngetik di depan laptop, ngetik di depan komputer, nggak sempat olahraga. Nah, jadi paling aman memang makan makanan yang densitas energinya lebih rendah, kayak gitu. Jadi walaupun ya eh, kalau misalnya ngomongin berapa sih yang dibutuhkan karbohidratnya sehari, proteinnya sehari, lemaknya sehari, itu sesuai lagi sama kebutuhan tubuh kamu Jun. Misal kayak berat badanmu berapa, tinggi badanmu berapa. Nanti itu ada perhitungannya. Perhitungan namanya total energy expenditure atau apa namanya kebutuhan energi untuk beraktivitas sehari kayak gitu. Nah itu butuh ini sih apa namanya asesmen Oke. lagi. Itu personal. Eh, Gitu. Mengerti nggak siap, Jun ya? siap. Berarti Itu kurang. oke. Jadi gimana Jun? Cukup Jun? Aku bukan dokter Oke, guys. makasih Bu Dok. Nah, tapi kita lanjut dulu kita ada pertanyaan lanjutan dari Mas Ipul. Mm-mm. Kalau cara makan itu bisa nurun berat badan atau enggak, Min? Katanya. Cepat dan lambatnya gitu. Mungkin Ipul pernah makan, mungkin makan nasi cuma 2 menit sama makan nasi 5 menit gitu. Satu piring 2 menit sama satu piring 5 menit, apakah mempengaruhi uh, kinerja itunya, penurunan berat badan ya, gitu kali ya. Gitu nggak, Oke. Pul? Iya kayaknya Kayaknya gitu gitu sih deh. Kayaknya pertanyaannya. ya. Iya, iya kayaknya. Iya, kayaknya ya. Ya, Iya bingung kayaknya. juga. Iya Pul, siapa namanya? Ipul. Ya, Ipul, Ipul. Ilham Supriyadi Pulungan. Ilham, oh Ipul, ya, Pul, kalau misalnya cepat cepat ditelan apa enggaknya itu lebih ke ini, kalau misalnya kita cepat makannya itu biasanya kita sambil apa namanya fokus sama yang lain, misal kita nonton TV atau nonton HP atau ngeliatin TikTok sambil makan, nah biasanya kita itu kunyahannya itu nggak terlalu lama. Dan itu sebenarnya nggak terlalu, kalau misalnya kunyahan lama enggaknya sih nggak terlalu ngaruh ya sama penurunan berat badan. Cuman lebih ke semakin kita cepat makan, itu sebenarnya rasa kenyangnya tuh rasa kenyangnya itu makin nggak kerasa, makin lama kerasanya gitu. Karena kan pas masuk dalam tubuh dia itu masih dalam bentuk utuh tuh kadang ya. Jadi di dalam lambung itu masih harus dicerna dulu kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya orang-orang yang makannya itu lebih dikunyah di dalam mulut, kan amilasenya udah mecah-mecahin ya makanannya. Jadi di dalam lambung itu dia lebih cepat masuk ke dalam usus, makin kerasa satiety-nya atau kekenyangannya. Otak tuh udah langsung apa namanya ngebaca, oh di lambung ada makanan dalam bentuk protein, dalam bentuk lemak, dalam bentuk karbohidrat. Berarti ini tubuhnya udah mulai apa namanya terisi ini makanan kayak gitu. Jadi emang sebenarnya bukan ngaruh ke cepat penurunan berat badannya atau enggak ya, cuman lebih ke otaknya tuh mikir, ah ini dia udah keisi nih perutnya, ah ini dia belum keisi nih perutnya karena masih dalam bentuk utuh nih makanannya kayak gitu. Jadi emang lebih bagus sih sebenarnya tetap Berarti dikunyah dengan ini ya, dengan baik.
Eh, karena itu pengaruhnya bukan cuma sekedar udah masuk 1.000 kalori tapi berasanya belum kenyang gitu ya. Iya, betul. Tapi itu sebenarnya ngaruh Oke. juga sih ke ini apa namanya? Diet ya. Kalau misalnya pengen nurunin berat badan sih ngaruh juga sih ya, tapi berarti ngaruh ya, Pul. Ngaruh Oke. berarti. Ini karena kenyangnya ya. Iya, karena Tapi rasa kenyang. nggak berpengaruh sama tadi masalah Kalori. defisit kalori atau masalah total energi expenditure. Betul. Keren juga ternyata. Oke, oke. Betul. Gimana, Pul? Oke ya, Pul. Jadi makannya dikunyah dulu. Kalau kata guru ngaji dulu 33 kali dikunyahnya. Dihitungin aja Disebut dulu. nggak ya? Biar lama. Oke. Nah, ada dua pertanyaan lagi. Nanti baru kita lanjut ke poin kedua nih, Syah. Tapi yang kita lanjut dulu. Ada pertanyaan dari member Blackpink, Mbak Jenny. Eh, kenapa ada orang yang makan banyak, ada orang yang makan banyak, geraknya dikit, tapi nggak gemuk-gemuk. Nah, itu kenapa? Oh, langsung dijawab aja, Dam. Kalau Boleh. Tapi tar, kayaknya itu ada di poin, nanti ada di poin ketiga ya, Mbak Syara ya. betul. Oke, berarti kita simpan dulu ya Mbak Mbak Jenny, Ini karena masih kurus ya di Blackpink, jadi kita tunggu dulu ya. Berarti kita pending nih pertanyaan, nanti kita simpan, nanti kita jawab di pertanyaan ketiga ya, biar nggak spoiler. Tapi ini udah spoiler, tapi nggak apa-apa. Eh, tapi ada satu pertanyaan yang lagi dari Mas Ardi nih, masih berkaitan dengan kalori tadi ya. Kalau pertanyaan Mbak Jenny nanti kita jawab di poin ketiga. Kalau dari Mas Ardi ada pertanyaan, apa benar nasi yang dibekukan lalu dipanasin lagi pas mau makan itu kalorinya lebih rendah? Karena oke. ada mitos ya, kalau nasi dingin itu lebih sedikit kalorinya daripada nasi panas. Apakah benar Mbak Syara? Nah, kalau untuk kalorinya, jumlah kalorinya itu sebenarnya masih apa namanya pro kontra. Tapi kalau jumlah gula atau jenis gulanya berubah jadi lebih kompleks. Tadi kan aku sempat sebut ya, karbohidrat itu ada yang karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks tuh kayak serat-serat. Misalnya itu tuh. Karbohidrat tuh ada yang karbohidrat sederhana yang bentuknya gula, glukosa, ada yang bentuknya karbohidrat kompleks yaitu kayak serat-serat. Nah, jadi kalau misalnya nasi itu kan sebenarnya awalnya kalau misalnya dia matang ya, dia kandungannya lebih banyak glukosanya atau lebih banyak gula Nah, sederhananya. Nah, ketika didinginkan selama ini 24 jam di suhu 4 derajat Celcius, dia gulanya berubah. Jadi gula gula apa namanya? Gula kompleks kayak gitu. Nah, jadi lebih aman untuk orang diabetes gitu. Nah, jadi kalau misalnya dipanasin lagi, itu bentuk gulanya tidak berubah. Jadi gulanya berubah ketika dia dimasukkan ke dalam kulkas aja. Jadi gula yang lebih kompleks. Tapi pas dipanasin dia nggak berubah lagi jadi gula sederhana. Jadi lebih ke bentuk gulanya. Bentuk gulanya jadi lebih aman untuk dimakan sama orang diabetes terutama gitu. Karena dia nggak langsung bikin gula darahnya naik kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk jumlah kalori sama gitu. berarti ini masalah karena agak rumit ya, makanan nggak kayak ngisi bensin ya sebenarnya. Betul. Oke, siap siap. Mungkin Mas Ardi sudah terjawab ya tadi. Jadi jumlah kalorinya nggak berubah, cuma terkait dengan apa namanya, Jenisnya. komposisi apa atau jenis, Jenisnya bentuk berubah. gulanya. Oke, oke. Jenisnya Ya, berubah sama. jadi gula yang bisa lebih aman lah buat orang diabetes ya, tadi gulanya nggak, gulanya lebih Sederhana, kompleks tadi ya atau gimana kompleks, tadi? kompleks, kompleks. Siap, siap. Gitu Mas Ardi. Jadi nanti kalau masakin istri tercinta bisa dicoba misalnya dengan cara kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke poin selanjutnya, mitos atau fakta. Bisa dilanjut Mbak, tar dulu. Iya, Ya, ntar dulu. Aduh ya. nggak apa-apa. Tadi udah Oke. kejawab, tapi nggak apa-apa. Olahraga low intensity lebih baik buat weight and fat loss. Nah, low intensity ini maksudnya bukan yang Intensitasnya rendah. berat-berat ya. Jalan, uh, terus bangun dari tempat tidur gitu ya. Pokoknya intensitas rendah, dia nggak anaerobik ya, Sar ya. Iya. Bener nggak sih? Ya udah Oke. dijawab idam duluan.
Gak tahu juga sih, nggak apa-apa. Tapi menurut teman-teman itu mitos atau fakta? Bisa semenit lagi dijawab coba. Kalau ada Boleh yang bisa jawab, di-spill. pertama mungkin ada kesempatan dapat hadiah. Nggak apa-apa. Nggak semuanya memperhatikan. Saya tahu Anda semua tidak memperhatikan kan semuanya. Nggak apa-apa, Wiwil, nggak apa-apa. Fakta, kata Mbak Pas. Tapi kata Malik, mitos. Kata Mbak Jenny, fakta. Nah, kata Rahma juga fakta. Fakta dum, Dum. gitu ya. Oke, Ah, mungkin bisa dilanjut karena sudah terlalu lama tadi ada yang bilang, itu sudah bilang fakta. Tapi yang sebenarnya adalah setengah fakta. di situ setengah Karena fakta. setengah fakta. Oke, mungkin bisa Jadi jelasin Mbak olahraga. Syara. Oke, aku jelasin sedikit ya. Kenapa setengah fakta? Kita bahas sedikit tentang metabolisme zat gizi, oke? Lanjut, Kak. We will. Nah, jadi teman-teman, ini aku ilustrasikan. Aku ilustrasikan sebagai nasi Padang ya. Nasi Padang itu kan dia ada nasi sebagai sumber karbohidrat, terus ada santannya sebagai sumber lemak, sama ada protein hewani, protein nabati kayak ayam, tahu tempe itu sebagai sumber protein. Nah, jadi teman-teman, metabolisme zat gizi itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu nggak semuanya langsung sama-sama digunakan, kayak gitu. Maksudnya sebagai sumber energi ya, kayak gitu. Karena kan kita dalam beraktivitas sehari-hari itu kan butuh energi. Nah, jadi butuh energinya itu yang tadi dari karbohidrat, dari protein, dari lemak. Dan ternyata tiga zat gizi ini tuh beda-beda metabolismenya di dalam tubuh untuk apa namanya? Untuk kita melakukan suatu aktivitas tertentu. Nah, kalau karbohidrat ini paling pertama dipecah sebagai energi, teman-teman. Jadi kalau karbohidrat itu kalau dipecah itu jadi glukosa atau gula sederhana. Nanti dia dibagi jadi dua, jadi sumber energi saat kita olahraga, saat kita berkedip, saat kita apa jantung kita berdegup. Nah, itu dari karbohidrat. Terus yang kedua disimpan jadi cadangan di otot. Namanya glikogen. Kayaknya aku pernah deh ini nyebut ya glikogen ini. Nah, terus yang kedua, ketika simpanan glikogen di dalam otot yang dari karbohidrat tadi habis, yang dipecah adalah lemak. Nah, jadi asam lemak kayak gitu. Nah, tapi selain jadi energi, tadi setelah karbohidratnya udah habis ya di dalam tubuh sebagai energi, habis itu dia disimpan di sel lemak adiposa kalau dia berlebih, kalau dia nggak digunakan. Yang tadi ya untuk orang yang obesitas itu kan dia sel lemaknya dia berlebih, jadi disimpan di dalam sel adiposa. Terus yang ketiga, protein. Protein itu kalau dipecah jadi asam amino, teman-teman. Jadi asam amino ini dia bisa jadi sumber ATP juga atau sumber energi untuk beraktivitas ketika asam lemak sama karbohidrat itu udah benar-benar habis dalam tubuh. Biasanya ini terjadi di anak-anak yang gizi kurang, yang malnutrisi, kayak gitu. Jadi karena tubuhnya tuh udah bingung ngasih ngambil energi dari mana lagi, ngolah energi dari mana lagi, dia ngambil dari protein. Nah, tapi asam amino itu sebenarnya yang paling penting adalah untuk perbaikan jaringan sama untuk pertumbuhan kayak gitu. Sama kan kalau misalnya kita mau bodybuilding, bulking kayak gitu kan untuk nge-gym biasanya kita makan protein tinggi. Nah, itu karena protein tuh berfungsi sebagai pertumbuhan otot. Nah, dia bakal dibuang kalau over. Tapi ini jarang banget terjadi karena orang Indonesia rata-rata malah proteinnya kurang asupannya. Biasanya ini terjadi di orang-orang yang gagal ginjal karena ginjalnya udah bermasalah lah intinya gitu gitu. Nah, kita next selanjutnya. Nah, maka dari itu di sini itu sebagai pembukaan dari penjelasan sistem metabolisme energi. Jadi, energi itu kan fuel atau bensin tubuh kita untuk bergerak. Nah, jadi dalam olahraga itu ternyata ada tiga sistem metabolisme energi. Ada namanya anaerobik. Anaerobik itu dia apa namanya sumber energinya dihasilkan tanpa oksigen. Jadi kita nggak sempat nafas, kita nafas tuh nggak sempat dipakai oksigennya itu untuk menghasilkan energi. Ada yang aerobik. Aerobik itu dia pakai oksigen. Nah, yang anaerob sama aerob ini dia gabungan keduanya. Nah, kalau untuk anaerobik, contohnya apa teman-teman? Dia olahraganya intensitas tinggi sama di bawah 3 menit. Contohnya apa deh? Contohnya. Angkat beban. Weightlifting. Ya, betul. Weightlifting, Bener terus nggak? sprint, ya benar. Terus sprint. Sprint itu juga termasuk anaerobik karena dia intensitasnya tinggi kan harus cepet tuh larinya. Tapi di bawah 3 menit kayak gitu. Nah, itu dia pakai energi anaerobik. Jadi kalau anaerobik itu sumber energinya dia berasal dari otot.
Jadi ototnya itu yang dipakai kreatin, namanya kreatin fosfat sama sisa ATP yang tersimpan. ATP itu sumber energi teman-teman, yang dipecah dari karbohidrat, dari lemak, dari protein. Terus kalau misalnya 1 sampai 3 menit itu pakai glukosa sama glikogen yang ada di otot. Itu yang dari pecahan karbohidrat tadi, kayak gitu. Jadi kalau anaerobik tuh 10 detik pertama sama 1 sampai 3 menit pertama itu beda penggunaan energinya. Sama kayak aerobik. Nah, kita bahas aerobik ya. Aerobik itu adalah olahraganya intensitasnya rendah dan dilakukan lebih dari 20 menit. Contohnya apa? Yang sering dilakukan sama Syauki ya, maraton, olahraga jogging, lari gitu. Half maraton, maraton. Dia kan sebenarnya intensitasnya lebih rendah daripada angkat besi ya. Karena dan terus dia lebih dari 20 menit. Kenapa disebut anaerobik? Soalnya disebut aerobik. Jadi 20 menit pertama dia itu pakai glukosa sama glikogen. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman capek banget di 20 menit pertama olahraga itu wajar banget. Soalnya glukosa sama glikogen kita tuh lagi dipakai banget yang dari otot kayak gitu. Nah, ini biasanya 3 menit pertama tuh capek banget. Terus lebih dari 20 menit tubuh mulai terbiasa, glukosa sama glikogen habis, yang dipakai adalah lemak. Nah, jadi olahraga low intensity atau intensitas rendah lebih dari 20 menit itu bisa pakai asam lemak gitu. Kalau misalnya karbohidratnya udah habis ya. Nah, ketika asam lemaknya habis, misal misal maraton, tapi dia asupan karbohidratnya nggak cukup, asupan lemaknya nggak cukup, yang dipakai adalah protein kayak gitu. Itu kalau misalnya asupan karbohidrat sama lemak nggak cukup. Nah, terus ada sistem yang gabungan. Nah, ini lebih ke olahraga permainan kayak futsal, kayak badminton, karena kan dia butuh tembakan energi yang cepat, tapi kadang mereka juga harus lari gitu kan, ngejar bola segala macam. Nah, itu sistem metabolismenya gabungan kayak gitu. Nah, jadi next low intensity, olahraga yang low intensity kayak maraton, lebih dari 20 menit, lebih dari 60 menit, itu emang true event untuk apa namanya? Cocok untuk cocok untuk fat loss atau pengurangan massa lemak di dalam tubuh kayak gitu. Tapi dalam prinsip weight loss atau penurunan berat badan tetap ngikutin prinsip negatif energy balance ya teman-temannya. Tadi yang keseimbangan energi negatif, kalori defisit. Mau dia olahraganya aerobik, mau anaerobik. Kalau misalnya energi yang keluar itu lebih banyak daripada energi masuk, itu BB-nya insya Allah turun. Karena prinsip gitu. Tapi tergantung jenis, intensitas, durasi tergantung durasi juga sama berat badan. Makanya sekarang ada smartwatch ya. Smartwatch itu dia udah bisa ngitungin sendiri berapa kalori yang keluar, kalau misalnya olahraga ini berapa lama, kalau misalnya kecepatannya dia pace-nya 8, pace-nya 9, itu beda pengeluaran energinya. Karena itu tadi, emang dalam pengeluaran energi itu ada hitungannya. Nah, ini salah satunya. Gitu. Dari sini juga teman-teman bisa lihat kira-kira kalau misalnya mau ngabisin energi lebih paling banyak itu pakai olahraga mana, ini bisa dilihat di sini. Oke, Gitu. siap. Betul ya. Baik-baik. Jadi setengah fakta ya tadi ya, tapi tergantung dengan jenis dan durasi olahraganya gitu ya Syara ya. Jadi jangan berharap kalau misalnya tetap kok udah low intensity, olahraganya udah low intensity nih tapi nggak kurus-kurus, ya gimana mau kurus, jalannya cuma 5 menit habis itu berhenti kan nggak berkurang berarti. Gitu Iya kan ya betul. kira-kira. Oke. Harus. Alasan kenapa saya kurus, hobinya lari defisit kalori terus. Makannya makan Ki, walaupun di pesantren tapi makan. Gitu. Jadi 5 menit habis Oke. itu jajan, bener. Baik. Jadi cukup banyak ya. Berarti fakta bisa, mitosnya ya tergantung dari keyakinan masing-masing berarti. Durasi. Silakan kalau ada yang mau ditanya, teman-teman ada yang bisa raise hand, silakan. Yang mau nemenin Syara dan saya on cam, silakan. Atau ada yang mau nulis di chat dan di kolom komentar, boleh. Diketik-ketik dulu, kita buka dulu pertanyaannya. Faktanya mitos nggak gitu. Faktanya nggak mitos juga. Tapi udah fakta itu. Cuma setengah fakta. Kumaha atau faktanya Gimana gitu. teman-teman? Mesti udah paham. Ada yang mau ditanya dulu? 5,
4, 3, 2. Wah, ini udah high intensity nih, soalnya udah masih kurang dari 3 menit soalnya. Oke, mungkin udah Oke. pada ini ya. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya lagi boleh langsung di chat aja, nanti biar dibacain sama moderator di sini. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke poin ketiga. Kecepatan metabolisme tubuh nggak bisa diubah. Mitos atau fakta? Mungkin teman-teman bisa ketik dulu mitos atau fakta. Kan kita belum tahu nanti yang dapat hadiah apakah yang ngetik mitos tapi fakta dari tadi ya. Kecepatan Dari metabolisme Mbak tubuh bisa Jenny diubah. mitos. Rahma fakta kayaknya. Tapi coba ya lihat yang lain juga. Nanti ini berhubungan sama pertanyaan Mbak Jenny di pertama tadi. Terkait dengan kenapa orang gemuk, badannya gede, makanya orang kurus, Orang makanya banyak kurus. geraknya dikit, tapi nggak gemuk-gemuk. Nah itu maksudnya. Oke, mitos, 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 katanya mitos, mitos, mitos. Oke, ini ada 5 orang, mitosnya 4, faktanya 1. Yang faktanya dibungkus, yang mitosnya pakai sambal. Oh, Si Acal ada oke, satu lagi nih, jawabnya bercanda itu mitos bercanda tapi bapak. direct message. Oh, ah, iya boleh, boleh. Nggak apa-apa. Mian mitos Ian. Mitos. Nggak, udah ada baca. Jadi, banyak kan mitos ya. Saya bahkan Iya, tidak tahu ada pembahasan mitos seperti mitos. itu. Oh, ya berarti sekarang tahu ya, toh. Bahwa jawabannya adalah bisa di next Mbak admin. Mitos. Nah, ternyata mitos. Ketika metode tersebut ya bisa diubah, itu mitos, teman-teman. Gimana penjelasan Mbak Syara? Ya, jadi kecepatan metabolisme tubuh itu ternyata bisa diubah. Tapi sebenarnya gini-gini, metabolisme tubuh itu apa sih sebenarnya? Metabolisme tubuh itu ini guys, proses dalam pemecahan energi supaya kita bisa beraktivitas. Yang tadi aku jelasin ada aerobik, ada anaerobik kayak gitu. Nah, itu semua uh, banyak faktornya. Jadi nggak cuman dari apa namanya durasi olahraga, intensitas gitu. Nggak cuma itu aja. Tapi ternyata ada katalisatornya dalam apa kecepatan metabolisme tubuh gitu. Nah, ini aku sebutin faktor-faktor yang ngefek banget ke kecepatan metabolisme tubuh. Jadi ada dua tipe. Ada yang genetik atau ada yang bisa diubah, sama ada yang nggak bisa diubah. Nah, kita mulai dari yang bisa diubah dulu ya. Jadi yang bisa diubah itu adalah tergantung persentase lemak dan otot di dalam tubuh kita. Kenapa seperti itu? Jadi semakin tinggi persen lemak tubuh di dalam tubuh kita, itu metabolisme tubuh kita itu semakin lambat. Karena kalori dari lemak itu dibakarnya lebih lambat daripada jaringan yang lain. Contohnya gini nih ya, uh, aderai. Aderai sama tubuh kita sendiri deh ya. Aderai itu kan dia massa ototnya tuh tinggi banget. Tapi dia makannya padahal banyak banget kan, lebih banyak daripada kita. Tapi dia badannya bukan yang kayak gendutan yang lemaknya banyak kayak gitu. Enggak kan? Soalnya ototnya itu banyak. Jadi kalau misalnya orang massa ototnya itu tinggi atau lean body mass-nya itu tinggi, persen lemak tubuhnya itu rendah, em, pembakaran energinya itu bakal lebih cepat, bakal lebih tinggi. Teman-teman ingat nggak tadi di dalam otot itu kan dia kalau misalnya mau weightlifting ya, dia ngambil sumber energi ATP sama kreatin fosfat itu dari otot. Terus glukosa sama glikogen itu dari otot. Jadi anggapannya gini, kalau misalnya kita punya massa otot yang banyak di dalam tubuh kita, kita gerak dikit aja, itu ototnya itu langsung ngebakar energi yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu. Jadi segampang itu. Kalau misalnya kita, jadi semakin kita mengolah tubuh kita dengan perbanyak massa otot di dalam tubuh, ngurangin massa lemak tubuh, kecepatan aku yakin metabolismenya itu semakin cepat. Yang artinya kalau misalnya kita makan 1000 kalori, itu 1000 kalorinya cepat banget habis untuk aktivitas sehari-hari doang tuh bisa habis 1000 kalori. Apalagi kalau misalnya kita olahraga. Makanya orang-orang yang punya tubuh yang kurus ya kita nyebutnya ya mungkin. Kurus terus dia aktivitasnya sebenarnya orangnya lincah banget. Makan sebanyak apapun tuh nggak gemuk-gemuk. Iya, betul. Karena massa ototnya itu massa lemaknya terutama massa lemaknya itu dia rendah banget dan dia lebih banyak massa ototnya di dalam tubuh kayak gitu. Nah, terus
Yang kedua yang bisa diubah adalah diet ketat. Diet ketat, kelaparan, puasa yang lama banget gitu ya. Nah, itu bisa mendorong tubuh untuk memperlambat metabolisme untuk menghemat energi. Jadi, kalau misalnya tubuh kita itu kelaparan, misal kita diet ketat nih, langsung cut karbo, benar-benar nggak makan karbohidrat sama sekali. Nah, sementara karbohidrat itu kan sumber energi paling utama untuk jadi energi kan. Kalau misalnya karbohidratnya nggak ada, dia ngambil dari lemak. Habis itu dia ngubah, kalau misalnya lemak benar-benar habis, dia ngubah dari protein. Jadi energinya tuh habis, jadi tubuh kita tuh energinya kayak habis di pengubahan energi mulu gitu, pengubahan zat gizi jadi energi mulu. Jadi nggak fokus ke penurunan apa namanya metabolismenya mempercepat gitu enggak gitu. Jadi emang paling penting jangan sampai kita itu diet ketat tanpa pendampingan gitu ya. Jangan sampai kita malah masa protein kita yang berkurang. Kalau misalnya masa protein kita berkurang, jadi orang yang kurus juga itu metabolismenya juga kayak gitu. Itu sih. Terus faktor yang tidak dapat diubah yaitu usia lanjut. Jadi kalau misalnya usia lanjut, kita nih juga sebenarnya mencapai usia 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu sebenarnya metabolismenya melambat seiring bertambahnya usia. Jadi nggak heran kan kenapa semakin tua sebenarnya kita makin butuh olahraga ya kan. Nah terus yang ketiga ya, yang keempat yaitu jenis kelamin. Cewek itu memang umumnya punya metabolisme tubuh yang lebih lambat daripada cowok. Kenapa? Karena cewek itu memang persentase lemak tubuhnya lebih banyak daripada cowok. Soalnya cewek-cewek itu butuh lemak untuk apa namanya menjaga hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita supaya tetap seimbang. Supaya misal red day-nya itu nggak apa namanya nggak terganggu hormonnya kayak gitu. Itu penting banget. Makanya lemak tubuhnya cewek itu lebih banyak tuh karena itu. Terus yang terakhir genetik emang tidak bisa dihindari memang genetik kalau misalnya udah dia dari kecilnya mau punya metabolisme yang udah tinggi ya akan seperti itu tubuhnya tapi bukan berarti untuk kita-kita yang punya genetik metabolismenya lambat seperti aku itu kita nggak bisa kayak gitu nggak bisa ada faktor-faktor yang bisa diubah kayak gitu sih. Sip, sip. Oke, Karena cewek. berarti tadi metabolisme sebenarnya bisa diubah ya, karena ada faktor yang bisa diubah. Tapi kalau faktor-faktor yang di luar itu yang udah kehendak ya, misalnya udah umur 70 tahun, kayaknya pengen metabolismenya 30 tahun, kayaknya udah susah ya. Ya Cuma bisa susah diubah dengan pola makan misalnya gitu ya. ya yang tadi. Oke. Nah, berarti tadi eh, pertanyaan dari Mbak Jenny yang tadi tadi awal. Kenapa ada orang yang Kurus. dia eh, geraknya dikit, makannya banyak, tapi kok nggak gemuk-gemuk? Berarti tadi ya metabolisme tadi ya, karena Mm-mm. mungkin dia kadar lemaknya lebih sedikit gitu ya, atau mungkin juga dia lagi jalanin diet ketat kita juga nggak tahu ya, makannya cuma itu aja misalnya gitu ya. Ya diet ketatnya itu dia nggak Tapi seimbang lah. ada tambahan. Tapi kira-kira ada lagi nggak kira faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut misalnya yang kurus? Karena kan dulu pernah dengar ada orang yang metabolismenya itu emang tinggi aja, ada yang metabolismenya rendah, gitu. Dari sananya gitu. Hmm. Kalau itu kayaknya nggak ada sih, nggak ada lagi sih sebenarnya. Ini 5 faktor ini yang paling utama dalam mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh atau laju metabolisme tubuh sih sebenarnya. Sama ini satu lagi sebenarnya tapi jarang yang terjadi kayak hormon. Kayak misal dia pakai, kalau ini untuk orang yang menikah mungkin ya, mungkin kayak pakai IUD yang untuk mengontrol kehamilan kayak gitu-gitu. Nah itu dia berpengaruh ke hormon sehingga hormon itu memang nggak bisa mempercepat metabolisme tubuh. Nah jadi ada memang ibu-ibu yang dia minum pil untuk apa namanya mengatur kehamilan, tapi berat badannya benar-benar nggak bisa terkontrol karena itu sebenarnya hormonnya terganggu Hmm. gitu. Oh itu berarti ada faktor hormonal juga berarti ya Betul, di perempuan terutama mungkin karena gemuk dan lain-lain gitu ya. betul. Jadi asam lemak Oke. tubuhnya makin naik. Itu isbat tuh. Ah, ada tapi sebelum isbat ada Mbak Pas. Kalau Oh, ada puasa ngaruh ke puasa. metabolisme nggak sih? Itu tadi yang Katanya di gitu. Kalau puasa mempengaruhi nggak metabolisme? oke. Kalau puasa itu sebenarnya
tergantung lagi kalau misalnya puasa ya. Oh, kalau puasa itu sebenarnya nyambung ke diet ketat tadi. Kan kalau misalnya kita kelaparan, itu kan ada pengubahan energi terus ya supaya tubuh kita tuh nggak kelaparan gitu. Jadi dia habis energinya itu di pengubahan energi terus gitu. Jadi memperlambat metabolisme, tapi bukan berarti kalau misalnya kita puasa terus nggak turun berat badannya karena itu doang, enggak. Tapi karena asupan coba dilihat sehari. Jangan-jangan buka puasanya pakai kolak, udah pakai kolak, pakai nasi padang tambah apa lagi. Kayak gitu. Oke, oke. Siap, siap. Nah, makanya banyak yang pas puasa tuh, oh kayaknya udah turun nih 7 kilo, tapi habis lebaran dia naik lagi 9 kilo. Itu juga pengaruh ya, Hmm. Betul. terkait berat badan. Berarti tadi kalau dari Bapak pertanyaannya, kalau puasa berpengaruh, tapi ada batasannya juga ya. Jadi jangan sampai dibalas dendam di pas buka puasanya, Mbak. Iya Gitu. betul. Karena metabolismenya juga lagi lambat, soalnya Selanjutnya. mempertahankan tubuh. Oke. Oh, karena metabolisme lambat, tapi uh, makanan nggak dikontrol, malah jadi nimbun Bisa gendutan. nggak banyak yang nggak kebakar gitu ya. Iya, Oh, oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Menarik. Jadi kayak motor ya, kalau motor harusnya bensinnya habisnya dua 20 kilometer, tapi ternyata pas pakai Eco itu bisa dibakar buat 30 kilometer gitu kan ya. oh gitu. Sama kayak badan gitu jadi. Iya, iya, iya. Ya gitu Baru kalau tahu mungkin analoginya. teman-teman yang laki-laki gitu kali ya. Oke, tapi lanjut dulu nih. Ada pertanyaan dari Mas Isbat dulu sebelum Mas Jundi ya tadi yang angkat tangan. Kalau dari Mas Isbat bilang nih dari petani melon, apakah stres juga mempengaruhi metabolisme? Karena ada yang bilang laki-laki setelah menikah jadi gemuk bukan karena nambah makan, tapi lebih ke faktor bahagia. Apa benar Mbak Syarah? Ini masih pertanyaan juga sih di aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah dengar jurnalnya juga boleh di-share aja di kolom chat ya. Cuma menurutku, eh, selama ini yang aku perhatikan, em, kalau misalnya untuk penambahan berat badan setelah menikah itu, mungkin ada faktor psikologisnya juga sih, bener kayak psikis gitu. Jadi lebih ke emotional eating. Jadi kalau misalnya lagi happy, dia makannya lebih banyak gitu, karena ada yang masakin. Kalau misalnya aku lihat ya, cowok-cowok kalau misalnya masih single itu malas makan, males masak masalahnya, ya males masak gitu biasanya, ya paling belinya di luar gitu. Tapi kan kadang kalau misalnya nggak sempat beli di luar, nggak makan sama sekali, yang aku lihat kayak gitu ya. Mungkin bisa diklarifikasi ya sama teman-teman cowok. Nah saat dia menikah itu udah ada yang masakin lah intinya, jadi kayak yang sebelumnya misalnya makan cuma 2 kali sehari jadi 3 kali sehari gitu. Kan itu otomatis ngaruh ya, karena energi intake-nya tadi dia bertambah kayak gitu. Padahal mungkin aktivitasnya Hmm. sama kayak waktu dia masih single misalnya, Oh, oke, mungkin. oke, oke. Atau mungkin bisa tadi karena stres pengaruh, pengaruh hormonal juga gitu ya. Karena merasa udah aman, jadinya metabolismenya kayaknya nggak usah ditahan-tahan nih, gitu ya. Ya. Udah lambat aja lah. Siapa tahu perlu gitu ya. Bisa juga. Gitu lah. Mungkin Mungkin nanti kalau bisa ada ya, yang jadi Mas pernah punya Isbat pengalaman, bisa kalau saya jadi pengalamannya psikolog. bisa bisa. Saya dulu kayaknya kayaknya gitu deh. Dulu saya kurus, tapi semenjak masuk IPB saya gemuk. Kata orang-orang sih kata stres, kayak stres makan, jadinya gitu. Bisa bisa ngaruh juga ya. Betul. Oke. Itu kayak skripsi aku Dam. Jadi skripsi aku tuh tentang emotional eating. Jadi kalau orang-orang yang stres tapi kelewat bahagia juga, orang yang kelewat stres, kelewat sedih, Hmm. kelewat pikiran apa-apa, itu larinya ke makanan, itu namanya emotional eating. Aduh si Jundi sampai raisennya sampai turun Gak apa-apa Juni, gampang lah nanti resennya. gitu sih. Aman-aman Terus masih mau nggak nanya kok. gemuk ya setelah menikah apa tidak bahagia? Bahagia Mardia, tadi kan aku bilang belum tentu Mar. Nggak gemuk. Siapa tahu kan Belum. ya Mungkin metabolisme tubuh. makanannya belum cocok. Betul. Jangan sering-sering diajak lari, Mas. Oh ya berarti dia sering diajak lari ya. Apakah begitu? Ya. Tapi ini ada sebelum ke Jundi tadi ya. Enak. Mungkin ini Mbak Vina dulu nih. Apakah banyak berpikir itu beneran bisa menurunkan berat badan? Kayak catur,
mobile gaming dan sejenisnya gitu ya, apakah terbilang olahraga? Kan Oke. kalau catur olahraga nih, tapi kan nggak tahu itu low intensity atau high intensity ya. Tapi itu kan lama, mungkin bisa berjam-jam, tapi itu bisa beneran membakar kalori atau enggak ya? Oke. Menurunkan berat badan lebih utama. Oke, oke. Ih, pertanyaan yang bagus banget, Vina. Jadi, kalau aku mungkin mulai dari catur dulu kali ya. Karena catur ini emang olahraga yang udah lama banget dan anak gizi sendiri sering ngetawain kayak ngapain anak gizi ngurusin ini apa gizinya orang catur duduk doang kayak gitu kan. Dan ternyata sebenarnya catur itu jadi gini, catur itu kan butuh kekuatan otak ya. Otaknya pakai banget gitu. Nah, sementara fuel atau bensinnya otak itu cuma dari karbohidrat. Jadi karbohidrat yang diubah jadi glukosa itu satu-satunya energi otak kita. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita, makanya orang tuh sering disuruh sarapan kan karena supaya memulai hari. Jadi ada asupan energi lah untuk otaknya kayak gitu. Nah, jadi memang mungkin nurunin BB enggak, cuman kalori dari karbohidrat itu pasti kepake dan otomatis apa namanya? Energi expenditure-nya itu bakal meningkat pasti karena karena otaknya butuh energi, dia ngambil dari karbohidrat kayak gitu. Cuma kalau untuk nurunin BB sih bukan olahraga yang untuk emang untuk nurunin BB sih sebenarnya, dia soalnya sangat low intensity Oh, gitu. oke oke. Siap, siap. Gaming Mungkin juga kalau sama sih. caturnya catur yang sama ya. Mm-mm. Catur kalau caturnya biasa sih nggak ini ya, nggak bakal nurunin berat badan berarti ya. Iya, kalau nurunin berat badan mungkin bukan Kecuali untuk nurunin berat badan sih. kecuali main catur yang di kebun tuh yang gede-gede tuh kan, ngangkat kudanya susah, ngangkat bentengnya susah, itu baru ya nurunin berat badan. Iya dong. Gitu ya. Betul. energi energi Oke expenditure-nya oke, perlu tinggi ya, betul, betul. Nggak salah. betul. Jadi itu Mbak Vina ya tadi ya. Mas Ardinya kalau suruh nurunin berat badan jangan suruh main catur, diajak lari. Gitu. Oke oke. Ada satu lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir dulu ya dari Rahma sebelum ke Jundi tadi. Ada waktu khusus nggak untuk olahraga yang pas untuk bakar lemak? Misalnya lebih baik di pagi hari pas masih perut kosong atau malam setelah makan misalnya. Hmm. Gimana Mbak Syara? Oke. Itu sih sayangnya nggak aku bahas di webinar yang ini nih, karena dia panjang banget. Jadi kalau misalnya untuk bakar lemak, itu kan tadi ya yang terkait sistem metabolisme tubuh yang aerobik. Kalau misalnya kita lebih dari 20 menit, tergantung intensitas sama durasi. Semakin tinggi intensitasnya, semakin lama durasinya, dia otomatis apa namanya bakar energi dari karbohidrat itu semakin cepat, otomatis dia semakin cepat juga untuk membakar si lemaknya kayak gitu. Nah, tapi harus hati-hati juga kalau misalnya maraton nih ya, yang tadi aku sebut maraton 42K gitu ya. Terus dia nggak karbohidrat loading atau asupan karbohidratnya di dalam otot itu tuh kurang, itu lemaknya bisa kepake, terus habis itu bisa turun ke protein, pemecahan protein. Nah, itu bahaya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada waktu yang benar-benar tepat untuk bakar kalori, bakar lemak enggak, karena sistem metabolisme tubuh kita itu sama setiap waktu kayak gitu. Cuma tergantung asupan lagi gitu. Kalau misalnya pengen lari tapi nggak makan dulu, itu boleh sih sebenarnya. Jadi makan malamnya sebelum tidur itu harus makan malam dulu, makan malam atau snacking, snacking yang ada proteinnya, yang ada karbohidratnya juga kayak gitu. Jadi dia nanti kesimpan di dalam tubuh kan, besok paginya kalau misalnya mau olahraga nggak usah makan apapun, itu ada sumber energi di dalam tubuh. Nah, itu kemungkinan besar sih karena karbohidratnya juga udah kepake untuk tidur ya, jadi pasti berkurang. Dan kalau misalnya pas olahraga lebih dari 20 menit dia pasti kepake lemaknya, jadi dia bakal bakar lemak kayak gitu. Kalau untuk malam Ya, sih ya. oke oke. Gitu kan. Oh, oke, berarti waktu yang tepat untuk berolahraga adalah saat niat dan langsung olahraga sebenarnya ya. Karena kalau niatnya kayaknya malam bagus tapi malam males, pagi juga bagus tapi pagi males, ya itu nggak bakal olahraga. Iya kan? Jadi gitu. Waktu
dapat niat berolahraga dan langsung dilakukan. Iya. Soalnya kayaknya itu masalah paling utama. Sama-sama Mbak Rahma. Oke, Mbak Rahma, cukup ya. Mbak Syara. Ya, jadi jangan tunda-tunda buat olahraga teman-teman. Kalau udah ketunda pasti bakal males. Mungkin Iya. terakhir Mas Jundi tadi dari tadi resen. Apa Ah, turun lagi Bang? pertanyaannya apa? Aduh Nggak capek. apa-apa, capek emang. Kalau naik mulu Iya udah. capek soalnya. Tapi ada yang Iya naik capek nggak angkatnya. capek-capek. Udah 10 Gak apa-apa tahun. kan low Lanjut, lanjut. intensity tapi lama kan? Aerobik. Iya tuh pengen olahraga angkatnya. Ini mau nanya yang tadi sebenarnya yang pas bahasan puasa. Itu kalau misalnya kan tadi ngaitin juga terkait ini ya apa saraf pikiran tadi ya yang catur. Nah kan gue ngelihat ada kemarin tuh ada ini ya narkolema kan. Jadi Apa itu? kalau narkoba itu kan narkolema narkotika lewat Narkotika mata. lewat mata. Nonton, Iya. nonton, mohon maaf, nonton bokep, Nah, nah, nonton video-video yang nggak benar, ya nggak, Jun? ya kan kalau narkoba itu kan bentuknya kan dari luar, tapi dalam bentuk asupan makanan nih, ya kan? Hmm. Mempengaruhi anggota tubuh, fungsi tubuh. Nah, narkolema kan penglihatan, mempengaruhi anggota tubuh juga. Nah, terus kaitin ke puasa. Nah, kalau puasa nih, misalnya orang biasa sahurnya minum air putih terus, atau enggak dibikin ya emang udah biasa nggak lapar gitu. Itu kira-kira ngaruh. Berarti nih misalnya beratnya 54 misalnya. Nah, terus dia 3 kali bukanya sahurnya itu minum air putih. Kira-kira dia bakal ngabisin lemak yang di tubuhnya nggak karena dia asupannya air putih atau emang normalnya tubuhnya karena udah terbiasa minum air putih dia jadi nggak ngabisin energi di tubuhnya gitu. Gimana tuh Paham. kira-kira? Intinya bikin cepat kurus apa enggak tuh kalau kalau yang suka minum air putih doang pas lagi sahur gitu. Coba Ya, bikin kurus sih iya sih Jun. Apalagi kalau misalnya dia aktivitas fisiknya sama kayak pas misal nggak puasa. Misal aktivitasnya sama, terus dia puasa dibandingkan sama nggak puasa, lebih cepat kurus lah. Tadi kan energi energi balance-nya pasti negatif kan. Cuman apa nggak kenyang, apa nggak lapar, apa nggak lapar gitu. Karena kalau misalnya, tapi kalau misalnya udah biasa minum air putih doang sih yang pasti lemaknya bakal ini sih kepecah. Ini nggak kalau misalnya puasa gini, kalau makan pun ya, kalau makan lebih dari 8 jam itu kan sebenarnya pemecahan karbohidrat udah selesai, pemecahan lemaknya juga udah selesai. Terus sering nggak kalau misalnya di akhir-akhir puasa, jam-jam mau buka puasa itu kita kerasa bau mulutnya. Nah, ya, ya. itu adalah badan keton. Jadi badan keton itu adalah ketika asam lemak kita itu udah kepecah gitu. Jadi badan keton. Gitu. Itu namanya ketonamic acid. Jadi emang kalau misalnya udah lebih dari 8 jam puasa, itu asam lemak kita pasti udah kepecah sih gitu. Karena kan Oh, gitu. karena Oh, betul. Karena kan karbohidrat itu dia dicernanya 1 sampai 4 jam gitu. Kalau lebih dari 4 jam itu dia ngambil dari yang lain gitu. Disimpan, dia udah disimpan di dalam tapi kalau tapi itu cuma salah satu faktor ya mulutnya bau ya. Iya. Tapi soalnya ada yang habis sahur mulutnya bau juga, tetap ada aja. Iya, Dam. Makan jengkol Kan nggak belum sih? belum belum lapar dia. Itu momennya setelah lapar kan, Chef? Iya, Betul, momennya setelah lapar. Setelah tubuhnya itu ngerasa kayak, aduh gue butuh energi lain ini, kagak ada karbohidrat tuh deh. Jadi dia mecah lah dari lemak. Terus sama lanjut apa kan, Dam? Bukan terakhir kan? nggak apa-apa. Oh, Ya oke, siap. masih punya waktu sejam lagi kita nggak apa-apa. Lanjut. Besok kerja terus Alah, cara maksudnya kerja-kerja banget. eh Juga. ini bisa nggak sih kita kan ada anggota tubuh nih misalnya bagian perut terus bagian punggung atau kok punggung sih apa sih paha atau bagian lengan itu berdasarkan proses pengeluaran energi tadi
kita bisa diet gitu nggak tanpa lewat olahraga. Jadi misalkan tadi kan kalau puasa tuh kan dia bakal ngambil energi dari tubuh gitu kan. Nah itu kira-kira apakah di dalam perut, lemak yang di perut, atau lemak yang di kaki, atau lemak yang di tangan? Atau lemak yang di Pikiran aja, jadi kepikiran ayam aja. goreng. Iya, iya. Dietnya nggak, Iya, iya. Paham, paham, jadi paham. nggak usah olahraga, yang penting susah. Oh, iya. Sip. Kalau misalnya kalau misalnya kayak puasa gitu ya. Jadi kan gini, kalau misalnya kita makan lemak nih, ya kan, asam lemak itu kan tadi yang aku bilang, asam lemak itu dipecah jadi energi kalau misalnya karbohidratnya udah habis. Tapi kalau misalnya dia kelebihan, dia disimpan di sel adiposa ya kan, yang tadi ada kantong-kantongnya. Nah, Hmm. sel adiposa ini ada di tempatnya macam-macam, ada di bawah kulit, ada di dalam perut, namanya visceral, sama ada di pokoknya di macam-macam lah, ada di pipi juga kayak gitu, pokoknya di bawah kulit lah. Kebanyakan sih di bawah kulit ya, sama di visceral di bagian perut. Nah, tapi kalau misalnya nih sama kayak olahraga, kalau misalnya kita mau ngurangin lemak di bagian tertentu itu nggak bisa. Jadi lemak itu di Nah, terus Orangnya hilang dia siarannya hilang suaranya. Halo, Syara. sampai tes lemak tes. tadi. Halo. Sampai lemak tuh nggak bisa. Halo, halo. Tadi keputus share. Oh ya, intinya Sampai sih. lemak itu nggak bisa sendiri-sendiri. Oke. Ih, kenapa ya? Udah, jadi lemak itu nggak bisa di bagian tertentu aja dia dikuranginnya. Tergantung tubuhnya mau ngambil di mana. Gitu. Oh. Tapi kalau sedot lemak beda lagi ya. Sedot lemak beda lagi sih. Sedot lemak. Ini misalnya orang Sedot kayaknya lemak. perutnya kegemukan nih karena model dia harus dikurangin. Dia sedot lemak nih tapi di perut aja. Apakah nanti bakal balik lagi atau gimana? Aku tuh belum tahu sebenarnya sedot lemak itu kayak gimana bentuknya. Apakah dia benar-benar disuntik, Ah, ditarik kayaknya semuanya? gitu. Aku nggak tahu loh, Mas. Kalau misalnya aku sedot lemak, aku Kalau nggak tahu. dari pengalaman dari cerita-cerita orang sih, emang lemak-lemak yang di bawah kulit dia disuntik dikeluarin. Set. Makanya nanti ada Cocok kayak sedot operasi WC. kulitnya gitu. Jadi kan iya mirip, Oh gitu. tapi ini lemak. Hmm, Jadi dia iya sih nanti itu kalau kulitnya menggelember kan. mm-mm, betul bisa berkurang. Tapi apakah Cuma eh, harusnya sih metabolisme tubuhnya masih sama ya. Kalau misalnya dia nggak pakai olahraga ya, tuh, nggak dipakai olahraga ya balik lagi tuh nanti. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, berarti Wah, tapi kalau secara intinya mah lemak ya nggak bisa ya di tadi ya. Kalau kata Mbak Pas tuh, kata Mbak Vina, lakukan olahraga ini untuk mengecilkan paha, ini untuk mengecilkan perut, itu nggak bisa ya. Tapi cuma bisa nggak bisa. membentuk otot di perut, membentuk otot di paha gitu ya. Betul, betul. Itu Ya, bisa. ya, ya. Tapi Kalau otot lemak bisa. nggak bisa ya, dia terserah, terserah tubuh mau bakar yang mana gitu ya. Iya, nggak bisa dia. Harus harus defisit kalori dulu. Yang tadi supaya lemaknya itu Ah, supaya nggak ada energi, supaya nggak ada karbohidrat, lemak, protein yang tersimpan jadi bentuk sel adiposa tadi. oke. Ya, iya. Yang Mas Juni udah ya tadi ya, pertanyaannya Terakhir terjawab. banget, Dam. Oh, Gak apa kan, Dam? enggak, ini masih ada pertanyaan dari Mbak Jenny. Oh, alah. Ada Mbak Jenny sama Mas Oh, Zakhirul Mustaqim. Oh iya udah deh. nggak apa Jun. Kasian Oh, ya ya Jun. jadi atau nggak apa-apa, Yang banyak nanya dapat atau mau hadiah kan? gantian dulu nggak apa-apa. Oh, enggak, Yang tentu banyak nanya dapat hadiah. orang nanti ada kuisnya kok. Gue udah 3 kali nanya loh. Panitianya emang boleh. Ya, nggak tentu Jun. Orang ada yang 3 kali nyalon baru kepilih ke pas keempat kok. Iya. Enggak, ini simpel banget. Simpel banget ya. Kalau Hmm. misalnya kan badannya kurus nih. Terus habis itu dia mau ngegemukin. Urutannya itu ngisi di bagian mana dulu sih? Apa jangan-jangan perutnya atau pipinya atau pahanya? Urutan lemak itu terendap duluan tuh di mana sih? Atau Oke, random? itu kayaknya beda-beda ya tipe orang. Ada yang misal gini, ih kalau aku gendutan itu
pipi aku kelihatan gendutan gitu. Tapi perut aku enggak kayak gitu. Tapi ada juga yang misal, oh perutnya duluan yang kelihatan besar. Nggak ada tempat yang betul-betul siapa duluan gitu yang dapat sel lemaknya tuh nggak ada sih sebenarnya. Cuma ada storage lemak yang paling banyak, yaitu tempat penampungan paling akhirnya itu ada di perut. Mungkin pernah lihat bapak-bapak yang kerjaannya itu rebahan nonton TV aja, tapi makannya gorengan, sambil ngerokok gorengan, kayak gitu kan. Nah itu karena dia setiap hari energinya positif terus, yang tadi ya keseimbangan positif terus, akhirnya di lemak di bawah kulitnya itu memang masih keisi terus, tapi perutnya juga namanya visceral, Oke. lemak visceral. Itu storage lemak paling banyak itu ada di perut. Dan itu kalau Oh, misalnya banyak, itu kenapa iya, buncit? iya itu. Iya, iya. Jadi kenapa Kalau banyak orang bapak-bapak buncit gendut, tuh karena itu emang penyimpanan lemak paling banyak ya. betul. Rentan banget Oke, bapak-bapak juga siap, siap. terutama. Cowok itu rentan banget. Hmm, baiklah. Oke, Oke. tapi eh, mungkin untuk beberapa pertanyaan lagi nih udah ditutup ya. Tapi masih ada terakhir nih, ada tiga lagi sebenarnya. Gak apa-apa ya Syara ya? Gak apa-apa Atau sih. gimana? Gak Masih apa-apa. kuat nggak? Ada tiga lagi nih. Insya Allah. Oke, yang pertama dari Mbak Jenny dulu tadi. Kalau menu-menu makanan yang oke buat sehari-hari, apalagi buat yang dekal, atau mungkin bisa disaranin kalau di luar nih lebih baik makan apa nih kalau misalnya mungkin anak kosan ya, karena jarang masak misalnya. Di warteg beli apa misalnya gitu, atau apa makanan yang aman-aman aja biar buat bekal. Mendekal. Sebenarnya kalau misalnya mau diet-dietan kayak gitu tuh harusnya sih personal ya. Jadi misal kayak aku kan nggak tahu nih berat badanmu berapa, tinggi badannya jadi berapa, terus apa namanya kebutuhan energinya berapa gitu aku kan nggak tahu ya. Jadi nggak tahu juga nih seberapa banyak yang harus dikeluarkan. Cuman tadi kan balik ke slide aku yang paling awal itu sebenarnya kalau untuk defkal paling aman adalah makan makanan yang densitas energinya rendah. Contohnya kayak perbanyak makan sayuran, terus apa namanya kurang-kurangin yang lemak-lemakan itu. Soalnya kalau misalnya makan yang tinggi lemak tadi itu kan makan 10 gram aja udah dapat 90 kalori ya kan dibandingkan makan yang Hmm, seratnya tinggi. Makan 100 gram salah makan 10 gram cuma dapat 20 kalori kayak gitu. Jadi mungkin oke, oke. paling amannya sih yang densitas energinya rendah tadi. Oh, berarti kalau ke warteg misalnya nih jangan milih telur, jangan milih tongkol gitu, jangan milih ayam gitu ya. Capcay Rata-rata misalnya, tumis kalau pare gitu ya. kalau ke warteg sih Misal kan eh, kalau kalau nggak kalau bisa ke warteg nggak makan terus kalau ke warteg bisa kan padat padat kalori apa padat energi. kan padat energinya itu kalau makan lemak. Jadi itu yang paling penting Oh sebenarnya iya deh penambahan benar. gizi seimbang. Penambahan gizi seimbang itu paling penting sebenarnya. Jadi di dalam piring Oke. itu selain ada apa namanya nasi yang karbohidrat tadi ya, terus ada protein juga kan, ada Hmm. yang butuh tetap kan protein. Itu dari lauk-laukan. Mungkin dalam sehari kurangin misal lauk yang gorengan tuh dikurangin. Kalau ke warteg mungkin misal 3 kali ke warteg nih 2 kali ke wartegnya itu beli lauk yang tumisan misal kayak gitu yang bukan gorengan atau yang kuah-kuahan Oke, oke. gitu paling mudah Ya. tuh ini paling mudah tuh ini dalam satu piring jangan sampai ada dua yang digoreng kalau udah satu digoreng satunya tumis sayurnya direbus atau sayurnya tumis kalau misalnya lauknya Oh. lauk utamanya misalnya telurnya misalnya ayam ayam tumis ayam panggang gitu kan Hmm. nah bisa milih tempe tempe goreng bisa atau tempe tumis sayurnya bisa tumis bisa santan bisa apalagi bening kayak gitu jangan sampai pokoknya dalam satu piring itu Ya. misal pengen defkal nih semuanya gorengan ya, itu yang padat kalori tadi. Oh. Ya ini Syauki bilang dia gitu dua ayam goreng, dua tempe goreng, dua tahu goreng ya. Itu nggak Iya defisit kalori, itu emang harus gemuk.
Jadi Nah, itu bahaya nggak apa-apa sebenarnya begitu. Ki. Hmm, Oh, karena bahaya juga ya, kolesterol kolesterol ya. takutnya. Oke, oke sip sip. Nah tapi kita lanjut dulu nih. Tadi mungkin pertanyaan Mbak Jenny udah bisa kejawab tadi ya terkait dengan kalau yang lagi defkal sehari-hari kayak gitulah kira-kira. Salah satu tipsnya tadi jangan sampai ada dua makanan yang digoreng misalnya. Jadi bervariasi gitu ya, karena variasi makanan juga bermanfaat. Nah, terus tadi ada yang mau nanya, namanya Mas Zikri. Mas Zikri masih mau nanya, boleh boleh masih boleh nanya nih, boleh Halo, Dan. on mic, Halo. boleh mau ngechat juga boleh. Halo, Boleh nih. halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin izin ya tadi Ya, halo Zikri. ya mungkin salam kenal ya Mbak Sarah tadi buat sesinya juga. Mungkin mau nanya ya terkait sambil sharing juga sih. Jadi dulu saya pernah jalanin intermittent fasting ya sekaligus di apa namanya di combine sama suasana video juga waktu itu masih di kuliah di tahun keberapa ya dah? Tahun 4 lah di Juga ya tahu, dulu. mana gue. Kalau itu nggak tahu. Oke. Terus jadi tapi basicnya apa berat badan saya itu emang gendut sih Mbak Cara. Overweight ya, BMI-nya itu nggak normal lagi overweight. Nah pas jalanin intermittent fasting itu mungkin sedikit spill lah, mungkin awal masuk PPKO itu di 95 kilogram ya waktu itu. Terus habis itu pas jalani intermittent fasting itu tadi semester 5 ya kalau nggak salah sampai skripsian itu untuk ideal di 76. Jadi apa namanya cukup efektif juga, tapi dibarengin juga tuh sama olahraga juga ya gitu. Nah, mungkin karena efek psikologinya juga ya, jadi kayak udah di fase ideal, jadi kayak udah mulai melepas pola itu, Mbak Sarah, pola intermittent itu. Nah, berselang ya mungkin dari akhir kemarin dari 2001, sekarang udah 3 tahun, 4 tahun lebih ya, malah jadi rebound dan ini berat sekarang ini 116 nih. Nah, mungkin yang jadi pengen ditanyain itu sebelumnya pernah cari literatur juga ya, apa namanya, yang orangnya basicnya gemuk, terus diet, habis itu ideal, ada case rebound lagi kan ya. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, mungkin kalau pas coba lagi nih, balik lagi ke pola intermittent itu dan mau coba puasa lebih lagi, susahnya minta ampun terus cara dibandingin waktu awal-awal dicoba. Nah itu gimana ya secara gizi atau secara sainsnya gitu, apakah memang tubuh ini nggak bisa dirubah gitu apa gimana ya gitu. Mungkin itu sih ya. Nah, efek yoyo ya. Iya, efek yoyo. Nah itu apakah pola yang kalau kita mau coba lagi nih, balik lagi nih nerapin pola itu apakah masih efektif karena udah ada sebelumnya kayak gitu, atau sarannya bagusnya apakah cari pola diet yang lain gitu ya, seperti itu. Oke. Sebelumnya, aduh semangat ya Mas ya kalau misalnya mau coba diet yang sama lagi intermittent fasting itu sebenarnya insya Allah, karena kan sebenarnya metabolisme kita nggak yang terlalu berubah banget ya, cuman karena mungkin pertama udah kena efek psikisnya juga, sebelumnya mungkin udah pernah berhasil, terus habis itu kena efek yoyo karena mungkin nggak se-strict yang sebelumnya lagi, terus pengen memulai diet lagi biasanya emang lebih sulit gitu. Jadi mungkin bukan cuman dari apa namanya, sebenarnya kalau dari efeknya, kalau misalnya pengen intermittent fasting lagi, olahraga lagi, terus mulai puasa lagi, sebenarnya mungkin bisa. Cuman yang paling berat adalah mungkin di psikis ya, kayak gitu. Mungkin di psikisnya itu, karena udah ngerasa kayak, aduh nggak percaya lagi nih gue yang kemarin sempat dia tapi kok balik lagi kayak gitu. Iya. Kadang di psikisnya sih yang agak berat sih di situ. Jadi semangat kita itu udah nggak sama lagi kayak yang waktu pertama ya. Kayak gitu. Cuma Berarti kalau misalnya diusahakan, insya Allah masih bisa. Masih bisa, pasti bisa. oke, siap. Berarti memang sarannya bagusnya pola itu memang dipertahankan semua hidup gitu ya. Betul. Jangan
kendorin gitu. Kalau kendor mungkin ada reward sedikit nggak apa-apa, tapi dibalik lagi. Maksudnya Betul, emang betul. apa seumur hidup gitu ya. Betul, betul. Jadi gini, sel lemak kita itu kan tadi aku bilang bisa bertambah ya. Bisa bertambah kalau misalnya kita apa namanya? Positif energi balance terus gitu kan, disimpannya ke dalam sel lemak. Sel lemaknya itu nanti bisa bertambah kalau misalnya apa namanya? Ada depositnya. Nah, kalau misalnya kita pengen nurunin berat badan, sebenarnya sel lemaknya itu agak sulit untuk berkurang. Jadi dia cuma ngurangin isinya doang, tapi jumlahnya itu nggak berkurang kayak gitu. Dan itu emang agak sulit sih memang. Uh-uh. Makanya kalau penurunan berat badan itu emang sulit banget ya di situ. Secara alamiahnya juga memang agak sulit sih di dalam tubuh. Tapi itu bukannya tidak mungkin. Dan memang kalau misalnya mau penurunan berat badan, kita harus konsisten. Konsistennya itu seumur hidup sebenarnya. Jadi pikirannya adalah olahraga, makan yang sehat, itu bukan untuk penurunan badan doang. Kita mikirnya bukan tentang kuantitas doang, tapi kualitas. Jadi mikirnya investasi jangka yang lebih panjang, yaitu nanti pas udah lansia, kita terhindar dari penyakit kardiovaskular kayak stroke, di apa pengurangan apa namanya resiko diabetes, hipertensi kayak gitu. Jadi mikirnya jangka panjang, jangan mikirin tentang berat badan doang. Kalau misalnya kita mikirin tentang berat badan doang, susah banget ini turun berat badan. Semangatnya makin turun nanti. Gitu. Makasih Mbak. Oke. Thank you Dan. Semangat ya Mas ya. Ya, semangat sih. Siap. Jangan lupa ikut pelingkar sehat. Oh iya. Siap. Ayo ikut melingkar sehat supaya istiqomah. Boleh. Oke. Karena mungkin keterbatasan waktu ya teman-teman, ini mungkin bisa dijawab pertanyaan terakhir aja ya, terkait dengan pola tidur Ya. sama tentang air. Mungkin tadi belum sempat kebahas ya tentang pola tidur sama pola minum air putih. Kalau air putih kan nggak nambah kalori ya, tapi apakah berpengaruh sama berat badan dan lain-lain? Ini yang ditanya Husna, air putih. Oh, pola Ya, tidur dulu air ya. putih sama tentang tidur. Pola tidur Nggak apa-apa. sama Maksudnya dijawabnya mungkin bisa sembari ini biar sekalian. Kalau dari Mbak Husna tadi terkait dengan diet air putih, gimana caranya? Atau yang bagus gimana? Yang kedua tentang pola tidur dari Mbak Vina. pola tidur mungkin lebih ke ini, Vin. Asupan energi. Kalau misalnya nih, kita jadi gini, tubuh kita itu di atas jam 11 malam itu harusnya kan mode off ya. Mode off. Jadi liver kita itu harusnya udah berhenti bekerja. Tapi kalau misalnya di atas jam 11 kita masih, aduh ini mau jam 11 lagi. Di atas jam 11 tubuh kita tuh masih on, liver kita itu bekerja keras. Bekerja kerasnya pertama apa namanya memproduksi lemak-lemak itu dipecah-pecah sama dia. Terus muncullah namanya hormon grelin, hormon lapar. Nah, biasanya kalau misalnya udah di atas jam-jam segitu tuh lapar. Nah, biasanya kalau misalnya lapar makan kayak gitu. Jadi itu yang bisa mempengaruhi orang-orang tuh gendut kalau misalnya orang-orang tuh gemukan kalau misalnya dia sering jaga. Karena makannya itu loh di tengah malam. Padahal mungkin dia dalam satu hari itu udah cukup tuh energinya, tapi dia tambahin snacking di malam hari. Kadang nih makan pop mie, kadang pengen nasi goreng kan, ya gitu. Karena lapar. Karena emang tubuhnya kalau misalnya di atas jam 11 malam tuh langsung udah off. Kayak gitu, kayak HP. Itu sih. Jadi nggak terlalu mempengaruhi metabolisme, tapi mempengaruhi asupan. Jadi lebih gendut ya. Nah, terus tentang diet air putih. Aku baru dengar sih diet air putih. Nggak makan sama sekali kah itu Husna? Ya mungkin makan air tapi yang campurnya energen misalnya. Aku baru dengar Nggak diet tahu air juga ya. putih. Apakah mungkin, maksudnya gini, apakah diet air putih itu air putih harus 2 liter sehari tapi tetap makan? Atau benar-benar diet air putih itu masalahnya gini, air putih itu kan 0 kalori, ya kan? Air putih itu kan 0 kalori. Sementara tubuh kita tadi apa? Kalau misalnya mau berolahraga segala macam itu kan butuh energi. Energi dari mana aja? Karbohidrat, protein, karbohidrat dari gula sama serat sama lemak. Dicocok sama lemak. Kalau misalnya air putih doang, kagak ada tuh kalorinya. Jadi tubuhnya tepar wajar kalau misalnya nggak makan sama sekali.
nggak ada energi yang kepake buat yang bisa dipakai buat ngedip mata nih, nggak ada energinya. Buat mikir nggak ada energinya. Gerakin tangan, ngomong tuh nggak ada energinya. Gitu. Jadi kalau misalnya diet air putih gitu. Sebenarnya ngajar detox. Detox itu konsepnya adalah perbanyak serat. Serat-serat dari buah-buahan sama itu apa namanya sayuran. Detox itu sebenarnya adalah gimana caranya kita apa namanya memperlancar pencernaan. Nggak ada detox sebenarnya. Hmm, Detox itu apa ya bahasa simpel doang tapi sebenarnya nggak terbukti secara ilmiah. oke, oke, siap, siap. Baik, oke. Mungkin itu tadi pertanyaan penutup dulu ya. Karena nanti kalau mau tanya-tanya kita bisa gabung ke grup WA Melingkar Melingkar sehat. Sehat. Di sana juga bisa bisa nanya lebih lanjut lagi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi di sini biar bisa lebih interaktif ya, karena bisa nanya langsung. Dan dapat penjelasannya langsung, karena siarannya masih di sini. Kalau Melingkar Sehat, nanti siarannya lagi kerja atau apa ya, jadi belum bisa dijawab misalnya. Tapi Iya. kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang tadi udah bertanya dan menyimak ya. Sebelum kita closing statement, ada satu kuis dulu ya dari Wih, panitia, ini titipan panitia. Uh, Tadi pertanyaannya satu, bertang aja nih, nanti dijawab. Ya, halo? Nah, tadi bisa dijawab di kolom chat ya, tapi setelah saya hitung sampai 5. oke. Ini jawabannya singkat aja ya. Hmm. Berapa, tapi ini Syara jangan jawab, karena Syara yang buat PPT-nya ya, karena di PPT. Berapa nilai, berapa nilai kalori dalam 10 gram sayur-sayuran yang berserat? Dalam hitungan 5 nanti jawab yang pertama yang benar bisa dapat hadiahnya ya. Berapa nilai kalori dalam 10 gram makanan berserat atau sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 1 menit ya sampai 21.45. Oke, bla 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 bla. Oke. Nah, oke. Ada lagi sampai 21.45 masih masih kayaknya masih kurang tepat ya. Ada yang angkanya benar tapi ada yang satuannya salah. Ada yang angkanya salah tapi satuannya benar. Celi masih ada. Ini belum ada yang benar ya, tapi sampai 21.45 nih. 10 detik lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah ada yang menjawab benar akhirnya. Ini Mbak Acal, 20 kilokalori. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Ya, jadi itu tadi satuannya kilokalori ya teman-teman ya. Jadi Ya, 1000 betul. kalori, bukan Iya. 2 kalori. Jadi kalau 20 kalori itu sama 20.000 kan jauh ya. Oke, jadi selamat untuk Mbak Afifah Salim. Mbak Jenny mohon maaf karena telat beberapa detik. Leaks tadi udah benar, Jadi Malik. selamat buat Mbak. Cuma kurang satuan Malik ya juga udah benar mungkin ya. tapi 20 kal kurang satuan. Dia cuma bilang approximate, tapi nggak approximate juga. Iya benar dapat tadi ya. Iya tadi nanti bisa di tagih ke Jundi ya hadiahnya. Kalau nggak salah treadmill ya Jundi. Apa sepeda statis gitu kata Jundi. Walking pad. Tapi oh bisa. Tapi nggak tahu ya. Nanti tergantung panitianya hadiahnya apa. Jadi tapi selamat baca. Eh, yang terpenting sih bukan masalah hadiahnya, tapi ketulusan dari yang memberinya. Terima kasih. Itu dia. Oke, baik. Selamat sekali lagi Mbak Baca. Teman-teman yang lain mungkin nanti bisa ikut autumn berikutnya buat mendapatkan hadiah-hadiah menarik lain dari panitia ya. Eh,
Oke, kita mungkin setelah tadi kita dengerin penjelasan beberapa ya dan mitos dan fakta 3 poin tadi, kita bisa dengerin dulu nih closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan buat kita-kita nih yang masih dalam tahap mempelajari bagaimana kita hidup dengan sehat gitu. Ya. Silakan Mbak Syara. Aduh, closing statement kayak apa juga. Eh Gini, dari awal sebenarnya yang pengen aku tekankan itu adalah olahraga itu emang sulit. Jaga berat badan, terus makan makanan yang sehat itu sulit banget teman-teman. Dan aku sebagai anak gizi aja yang tahu paham ini, itu juga sulit. Tapi sebenarnya itu tuh bukan selalu tentang berat badannya nyampe nih sesuai dengan target gitu. Enggak, tapi usaha kalian dalam berusaha untuk mencapai itu tuh udah keren banget gitu. Karena memulai olahraga aja memulai satu langkah untuk lari dibandingkan rebahan. Jadi kayak udah melawan diri sendiri lah intinya. Itu tuh udah keren banget. Ya, jadi aku pernah denger gitu quotes-nya, it's not always about what you achieve, but what you overcome. Gitu. Yay. Oh, yes. Asik. Itu dia kalau Ayo, kata anak-anak Jaksel. asik. Gak apa-apa sih, berawal dari gaya-gayaan biar bisa gaya beneran. Kata-kata hari ini Kak Syar, paham. Satu langkah Oke, bisa lari. Iya, baik, nggak terima sampai. kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Syara atas sharing-sharing ilmunya ya. Semoga tadi bermanfaat buat kita semua. Salah satu hal terpenting dari semua ini adalah kita memulai hidup sehat dari sekarang gitu ya. Mulai olahraga, mulai uh, atur pola makan kita supaya kita bisa bermanfaat lebih lama di dunia ini buat mengumpulkan amal-amal baik gitu ya. Karena kalau kita beramal baik selama 70 tahun kan lebih bagus daripada cuma 40 tahun gitu kan. Masa kita mau 40 tahun doang, kayak udah cukup aja gitu amalnya kan. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi, apalagi tadi yang nanya, waktu terbaik olahraga itu kapan? Nah, waktu terbaik adalah kita saat Iya. mulai berniat olahraga. Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih hari ini. Jangan lupa juga di Melingkar kita ada beberapa program. Salah satunya ada Melingkar Sehat, teman-teman. Di sana buat teman-teman yang mungkin nyari teman buat olahraga, atau ada yang mau nurunin berat badan, ada yang mau naikin berat badan, ada yang cukup mau nanya-nanya hidup sehat itu seperti apa gitu ya. Bisa join ke komunitas yang di grup WA yang komunitas Melingkar itu ada grup Melingkar Sehat, bisa di sana. Jadi masuk aja nggak masalah. Di sana ada tracking setiap minggunya juga buat olahraga teman-teman gitu ya. Jadi bisa saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu dalam olahraga. Ada yang mungkin sepedahan, ada yang badminton, berenang dan lain-lain. Jadi jangan lupa besok mungkin hari yang bagus untuk berolahraga di hari Jumat gitu ya. Mulai olahraganya. Dan juga setiap Jumat pagi di Melingkar ada sedekah pagi, sedekah Jumat yang insya Allah disalurkannya buat kegiatan-kegiatan kita di Melingkar dan juga sesekali untuk donasi ke beberapa yang membutuhkan seperti itu. Dan juga lupa ini malam Jumat, jadi mungkin teman-teman yang hari ini belum baca Al-Kahfi bisa baca Al-Kahfi buat menutup malam Jumatnya hari ini supaya tambah berkah kayak gitu teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini mengikuti awesome yang pertama. Insya Allah akan ada awesome berikutnya supaya kita jadi tambah awesome. Dan juga jangan lelah-lelah untuk ikut melingkar. Teman-teman juga bisa ngajak teman-teman yang lainnya yang masih tertarik buat melingkar untuk gabung ke melingkar dan jadi bagian dari kita juga. Gitu. Mungkin karena sudah malam juga, udah jam 21.51, kita tutup dulu ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, mari kita foto bersama dulu. Jadi buat dokumentasi kita bahwa uh, udah berkumpul di sini nih. Tapi tadi ada pertanyaan dari Nato, cuma nanti Nato nanya di melingkar sehat aja ya, udah ketimbun soalnya.
tadi belum sempat kebaca. Jadi mungkin teman-teman bisa off cam, bisa on cam dulu. Boleh yang on cam dulu. Bisa jadi Awesome 1 ini masih pada gemuk-gemuk, nanti Awesome 2 mungkin udah pada turun berat badannya. Boleh Mbak admin atau Mas admin yang bisa bantu foto biar bisa ini dibantu untuk screenshot. Oke. Mbak Wiwil mungkin Mbak Siap nih, Wiwil udah. bisa. Ya, Ya yang lain bentar masih ya. baru berdelapan yang on cam. Ya, ya. Iya iya. Apa nih ya, nggak bisa on cam karena nggak proper. Oke. Ada yang mau on cam lagi, Isbak, Kalau Tato, nggak ada ya, Rahma, Alifa. Oke, ini ini Kak, ada satu slide aja Alifa, ya. Eci, Wiwil, Nato. Oh satu surat aja. Oke. Oke, Apa yang nggak bisa off cam? bentar, bentar, bentar. 1, 2, 3. Belum. Tak, Udah Wil? dicek dulu hasilnya. Oh belum. Oke. Ya, sabar. Gaya Gondrong Pasti lagi dicek Cibat. melingkar, segala ya. gaya Udah. melingkar gimana sih? Aku nggak Ini pernah loh. melingkar. Oh, melingkar. Melingkar gini. Gini. Nggak pernah ikut ini acara offline-nya. Gini melingkar. Nanti kita ada acara di IKN ya. Ditunggu ya. Emang jadi, Dam? Ini boleh, yang penting melingkar. Hah? Jadilah, orang udah upacara. Oke. 1, 2, 3. Oke, Oke. lagi. Oh lagi? Udah, oke. Oh lagi. Oh Udah, iya, udah. cukup Udah. berarti. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga selalu diberkahi Allah dan sehat selalu. Saya undur diri sebagai moderator. Terima kasih Mbak Syara, terima kasih panitia, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Saya tutup forumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melingkar bersama di dunia, selamanya di surga. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Namanya Selamat kerja lagi besok teman-teman. jangan lupa setoran. Yuk. Nato jangan lupa nanya di grup tuh. Tadi lupa.